Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Fadilah, Nisa Izati, dan Muhammad Rifki Azizi. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan To-Do List dan Penetapan Target Harian terhadap Produktivitas Belajar Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan to-do list dan penetapan target harian dapat memengaruhi produktivitas belajar mahasiswa. Sebelum melakukan analisis lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas. Langkah pertama adalah melakukan uji validitas untuk memastikan setiap item pernyataan atau pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian, semua item pernyataan atau pertanyaan pada ketiga variabel dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Setelah instrumen dinyatakan valid, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas untuk melihat tingkat konsistensi jawaban responden. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,80 yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, karena instrumen telah terbukti valid dan reliable, di sini kami melakukan analisis statistika deskriptif, yaitu kami mencari nilai rata-rata dari ketiga variabel. Rata-rata skor penggunaan to-do list ini sebesar 32,33. Ini merupakan nilai rata-rata tertinggi di antara seluruh variabel. Kemudian diikuti dengan variabel penetapan target harian yaitu sebesar 30,90. Lalu yang terendah adalah variabel produktivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, kemudian pada grafik ini memperlihatkan perbandingan rata-rata ketiga variabel penelitian secara lebih jelas. Terlihat bahwa penggunaan to-do list memiliki rata-rata tertinggi yaitu sekitar 32,33, kemudian diikuti oleh penetapan target harian sebesar 30,90 dan produktivitas belajar sebesar 29,92. Perbandingan nilainya memang tidak terlalu besar, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel memiliki kecenderungan yang sama-sama tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup terbiasa menerapkan perencanaan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ditampilkan box plot yang digunakan untuk melihat penyebaran data dari masing-masing variabel. Variabel penggunaan to-do list memiliki median sekitar 32 dan tidak ditemukannya outlier, sehingga menunjukkan bahwa jawaban responden relatif konsisten. Kemudian, penetapan target harian juga memiliki median sekitar 32, namun terdapat beberapa outlier pada nilai rendah. Artinya, masih ada beberapa responden yang jarang menetapkan target belajar harian. Sedangkan produktivitas belajar mahasiswa memiliki median sekitar 30, dan terdapat outlier pada nilai rendah maupun tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat produktivitas di antara responden, meskipun secara umum mayoritas masih berada pada kategori yang baik. Kemudian, histogram ini menunjukkan distribusi skor produktivitas belajar mahasiswa. Terlihat bahwa sebagian besar responden berada pada rentang skor 25 hingga 35, dengan frekuensi tertinggi pada rentang 30 hingga 35. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tingkat produktivitas belajar yang cukup tinggi. Dengan kata lain, sebagian besar responden mampu mengatur kegiatan belajarnya dengan baik dan menyelesaikan tugas akademik secara cukup efektif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ada masuk ke korelasi antar variabel. Berdasarkan output ini, penggunaan to-do list, yaitu variabel X1 dengan penetapan target harian,
memiliki nilai korelasi sebesar 0,4413, yang menunjukkan hubungan positif yang sedang, kategori sedang. Lalu kedua ada penggunaan to-do list dengan produktivitas belajar mahasiswa dengan variabel Y tersebut. Memiliki nilai korelasi sebesar 0,1754 yang menunjukkan hubungan positif yang berkategori rendah. Lalu ketiga ada penetapan target harian dengan produktivitas belajar mahasiswa yang memiliki nilai korelasi sebesar 0,5797 yang menunjukkan hubungan positif kategori sedang atau kuat. Selanjutnya kita masuk ke model regresi yang didapatkan. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 15,83 kurang 0,11 X1 tambah 0,57 X2. Yang mana X1-nya adalah variabel penggunaan to-do list dan X2-nya adalah penetapan target harian. Apa artinya ini? Artinya adalah jika satu satuan penggunaan to-do list ditambahkan, maka nilai Y-nya adalah akan berkurang sebesar 0,11. Sedangkan jika penetapan target harian X2 tambahkan, maka akan bertambah 0,57. Dan jika kedua variabel X tersebut bernilai 0, maka nilai Y yaitu produktivitas belajar mahasiswanya akan bernilai 15,83. Selanjutnya masuk uji signifikansi regresi. Pertama ada uji signifikansi serempak atau uji F. Berdasarkan uji F, didapatkan p-value-nya lebih rendah dari nilai alfa itu 0,05. Maka uji signifikansi serempak terbukti signifikan secara variabel. Lalu kemudian ada uji signifikansi parsial, yaitu uji individual. Pada intercept, nilai p-value yang didapatkan adalah juga kurang dari 0,05, yaitu 0,000275. Sehingga konstanta pada model signifikan. Lalu kedua ada variabel penggunaan to-do list, yaitu variabel X1. Dapatkan nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, yaitu dari 0,05, yaitu 0,4029. Artinya variabel to-do list ini tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Lalu ketiga ada variabel penetapan target harian, itu variabel X2. Yaitu memiliki nilai p-value yang lebih kecil dari alfa, dari 0,05, yaitu 2,14 kali 10 pangkat min 6. Dan berarti variabel ini berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke visualisasi gigi plot dari regresi tadi. Berdasarkan scatter plot ini, terlihat ada kecenderungan hubungan positif antara penggunaan to-do list dengan produktivitas belajar mahasiswa. Lalu yang kedua, hubungan target harian dengan produktivitas. Terlihat adanya hubungan positif juga dengan garis Q yang lebih miring ke atas. Yang berarti produktivitas cenderung lebih meningkat. Lalu kita masuk kesimpulan. Pertama ada kesimpulan umum penelitian. Dari 60 responden, penggunaan to-do list dengan penetapan target harian menunjukkan hubungan positif dengan produktivitas belajar mahasiswa. Mahasiswa yang lebih teratur dalam mencatat tugas, serta menetapkan tujuan belajar harian, tujuan memiliki produktivitas belajar lebih baik. Lalu yang kedua ada langkah terbaik ke depan. Mahasiswa sebaiknya disarankan untuk mengkombinasikan penggunaan to-do list dengan penetapan target harian yang jelas agar produktivitas lebih naik dengan mengombinasikan penggunaan to-do list dan penetapan target harian yang jelas ini. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.